cuaca di tempatku lagi panas-panasnya, pengen banget makan yang seger, legit, dan dingin. Sepertinya cemilan paling cocok adalah puding. Hai semua, di video kali ini aku mau buat puding gyukaku tanpa gelatin. Bahannya mudah didapat dan cara membuatnya juga mudah. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Pertama kita mau buat puding gyukakunya dulu. Siapkan panci, kita masukkan 110 gram gula pasir. Lalu tambahkan 1 sendok teh agar-agar bubuk yang plain, kemudian tambahkan juga 1 sendok teh jelly bubuk yang plain. Kita aduk dulu sampai tercampur rata supaya jelinya tidak menggumpal. Selanjutnya masukkan 1 liter susu UHT full cream. Kemudian kita tambahkan pasta vanila secukupnya. Setelah itu tambahkan 5 lembar daun pandan. Ini opsional ya, kalau tidak ada boleh di skip. Sekarang kita masak puding gyukaku sampai mendidih dengan api kecil sambil terus diaduk ya supaya susunya tidak pecah. Nah, ini pudingnya sudah mendidih ya. Yuk kita angkat. Selanjutnya kita masukkan puding gyukaku ke dalam tin wall gelas yang biasa buat puding. Kita isi pudingnya 3/4 bagian saja. Nah, jika sudah diisi semua, kita diamkan dulu puding gyukaku sampai padat. Sekarang kita buat sirup gula merah. Siapkan 100 gram gula merah, masukkan ke dalam wadah panci. Tambahkan 1 ruas jahe. Kemudian tambahkan 3 lembar daun pandan. Jahe dan daun pandannya opsional, boleh di skip kalau tidak ada. Selanjutnya kita masukkan 50 ml air. Sekarang kita masak sirup gula merah sampai mendidih dan sampai gula larut. Nah, jika sirup gula merahnya sudah mendidih dan gulanya sudah larut, kita angkat dari kompor. Selanjutnya kita saring dulu sirup gula merahnya. Sekarang kita masukkan sirup gula merah ke dalam puding gyukaku. Tuang sedikit saja atau sesuai selera. Puding gyukakunya ini manis tipis, jadi kalau dikasih sedikit sirup gula merah seperti ini, manisnya jadi pas. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support Roslyn's Cake Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya ya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, seperti ini tampilan puding gyukakunya, kelihatan enak dan seger. Yuk kita cobain. Wah, lembut banget ya dan teksturnya jiggly. Yuk kita cobain. Rasanya seger, enak, legit, lembut, dan lumer. Puding ini cocok banget kalau cuaca lagi panas ya, atau bisa buat ide jualan atau untuk cemilan keluarga. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat. Puding karamel ini lagi viral, yang beli sampai rela antri berbaris. Seenak apa sih? Mau ikutan beli tapi jauh kesananya. Yuk buat sendiri aja. Hai semua, di video kali ini aku mau buat puding karamel, tapi di bahan pudingnya tidak menggunakan gula pasir, sehingga rasa pudingnya manis-manis tipis karena nanti di atasnya disiram dengan sirup karamel yang manis. Rasanya enak dan seger banget, teksturnya lembut dan pudingnya jiggly. Yuk simak videonya, nonton sampai selesai ya. Step pertama kita buat pudingnya dulu. Siapkan panci lalu masukkan 1 sendok teh agar-agar bubuk yang plain. Kemudian tambahkan 1 sendok teh jelly bubuk plain. Lalu ini kita aduk dulu ya supaya tidak menggumpal. Di sini kita tidak menggunakan gula pasir ya untuk membuat pudingnya. Sekarang tambahkan 1000 ml air. Selanjutnya kita masak puding sampai mendidih.
Nah, ini pudingnya sudah mendidih, kita angkat puding dari kompor. Sekarang kita tambahkan 4 saset kental manis, kurang lebih 150 gram. Nah, kental manis ini sebagai pengganti gula pasir karena kita tidak menggunakan gula pasir. 150 gram ini rasanya manis tipis ya. Sekarang kita aduk sampai tercampur rata. Siapkan tin wol persegi yang seperti ini. Ini ukurannya muat untuk 150 ml. Sekarang masukkan puding susu, kita isi sampai 3/4 bagian. Nah, jika pudingnya sudah diisi semua ke dalam tin wol, kita diamkan puding sampai dingin suhu ruang dan sampai ngeset ya. Kemudian simpan di kulkas. Sambil menunggu, kita buat sirup karamel. Masukkan 115 gram gula pasir ke dalam teflon. Nyalakan api kecil saja, kita masak sampai gula menjadi karamel. Nah, gulanya mulai mencair ya. Kita goyang-goyangkan saja, teflonnya seperti ini, tidak perlu diaduk ya. Kita masak sampai gulanya larut menjadi karamel. Nah, ini gulanya sudah larut semua ya. Sekarang kita masukkan 200 ml air panas. Awas hati-hati ya, jangan sampai kena percikannya. Ini kita masak sampai gula karamelnya larut dulu. Nah, setelah gula karamelnya larut semua, sekarang kita masukkan larutan maizena yang dibuat dari 1 sendok makan maizena ditambah 1,5 sendok makan air, kemudian diaduk sampai tercampur rata. Kita masukkan ke sirup karamel sambil diaduk ya supaya tidak menggumpal. Kita masak sirup karamelnya sampai mendidih dan sampai teksturnya mengental. Nah, karamelnya sudah mendidih dan teksturnya sudah agak kental. Sekarang kita angkat sirup atau saus karamelnya. Sekarang kita keluarkan puding susunya dari kulkas. Setelah itu tambahkan sirup karamel atau saus karamel di atas puding. Kita tuang sirup karamelnya sedikit saja atau sesuai selera. Sekarang kita tambahkan biskuit Marie yang sudah dihancurkan. Nah, jika buat ide jualan, sebaiknya biskuit Marie ini dibungkus di plastik kecil karena biskuit Marie ini akan menyerap sirup karamel. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai selesai. Support terus Linscapes Channel dengan cara subscribe. Jika kalian suka dengan videonya, silakan di like dan share sebanyak mungkin. Supaya tidak ketinggalan resep berikutnya, jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini dia puding karamel dengan topping biskuit Marie di atasnya. Yuk kita cobain. Nah, ini pudingnya lembut banget, tekstur pudingnya jiggly seperti yang dijual. Ini enak banget, lembut dan segar sekali. Nih, tekstur pudingnya lembut dan jiggly ya, bisa goyang-goyang seperti ini. Rasa pudingnya manis tipis, dimakan dengan sirup karamel dan biskuit Marie jadi pas, rasanya tidak kemanisan. Nah, buat kamu yang pengen cobain, yuk wajib recook pudingnya ya, enak dan segar. Nah, selamat mencoba, semoga bisa bermanfaat.